وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Tapi ma hukum ma yusamma bis-subu'? Apa hukum yang disebut dengan subu'? Subu' ini ikhwah, ya, hukum subu' ini ada sebagian tradisi itu di mana kalau di syariat kita bahwasanya di hari ke-7 itu kan menyembelih nasikah, ya, atau akikah, menyembelih nasikah ataupun akikah, memberikan nama di hari ke-7, kemudian dicukur rambut kepala si bayi di hari ke-7. Tapi ada beberapa tradisi itu di mana tradisi ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mereka bukan akikah yang mereka lakukan, tapi ada hal-hal yang lain. Nah, demikian. Dan ini tentunya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum enggak bisa menggantikan akikah. Enggak bisa menggantikan akikah. Kalau di tempat saya ini ada, dia enggak akikah. Ya, tidak potong kambing. Tapi dia masih bagi-bagikan makanan. Isinya apa? Isinya nasi, kemudian urap. Mungkin para pemirsa tahulah urap. Urap itu gabungan dari sayur-sayur, kemudian ada kelapa-kelapanya, ya, kelapa-kelapanya, kemudian ada telur rebus. Jadi nasi, ada sayur urap, ada telur rebus, itu biasanya ada ikan asin kresek. Nah, demikian, ada sedikit tempe. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini kalau dia hanya sekedar untuk syukur, mengucapkan syukur, ya, sebagaimana pernah kita bahas bahwasanya salah satu tanda kita syukur bisa dengan bagi-bagian makanan, ya, sebagai mengundang makan seperti walimatul urus, ya. Tapi kalau dia meyakini ini sebagai pengganti akikah, kalau dia meyakini ini sebagai pengganti akikah, maka nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau sekedar syukur saja karena dia nggak sanggup akikah, maka tafadhol, nggak ada masalah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Udah. Namun ada tradisi-tradisi yang lain ikhwah, yang diyakini, ya, di mana diyakini bisa melindungi si bayi, ya, dan banyak hal. Kalau kalau di Indonesia ada yang disebut dengan kalau di Bali ada yang disebut dengan tajakarma, samskara, begitu ada. Ini untuk bayi ini, ya, dengan buat nasi tumpeng, kemudian dikasih mantra-mantra. Nah, itu ikhwah. Kemudian ari-arinya ditanam di halaman rumah. Ari-arinya, ya, ari-ari si bayi itu dibersihkan, dimasukkan rapi ke dalam kendi, dibungkus dengan kain putih. Kain putih itu telah ditulis dengan aksara Hindu. Ari-ari ditanam di halaman rumah keluarga. Ini orang Hindu yang punya kebiasaan, dan ternyata kaum muslimin juga melakukannya. Ya. Diletak di kendi, ya kan, ari dicuci, dibungkus plastik atau letak kendi, di kendinya itu ditanam di halaman rumah, ya kan. Ada lagi tambahan kalau di Indonesia ini, yaitu diletakkan lampu sentir di situ. Ikhwah, ini tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, tidak ada faedahnya. Ini diadopsi dari tradisi orang Hindu, nggak dibolehkan. Ada lagi ikhwah, kalau di Lombok meda api namanya, ya. Meda api ini juga biasa dilakukan, ya, dari hari kelahiran sampai hari ke-7 itu, ya, di hari itulah, ya, mereka melakukannya. Itu dengan apa ikhwah? Di situ ada barang-barang yang dibutuhkan, ya, seperti buah kelapa tua, kunyit
kulit kelapa, benang warna hitam dan putih dan sebagainya. Kemudian ada yang dibakar. Setelah itu dilakukan meda api, ritual. Itu ikhwah. Ya, ini di hari ketujuh. Nah, di hari ketujuh. Mereka meyakini itu membuang sial yang ada pada bayi. Diperkirakan pusar bayi sudah gugur, sudah lepas. Itu ikhwah, tradisi-tradisi seperti ini. Kalau di Minangkabau ada namanya turun mandi. Nah, si anak turun mandi yang ke sungai atau di mana lah, ya. Dan ini biasanya dibawa ke sungai, kemudian beras digoreng dibagikan pada anak-anak kecil, kemudian juga untuk mendoakan kehidupan anak agar lancar, kemudian juga ada bibit kelapa yang dihanyutkan di sungai oleh si ibu, lalu disediakan juga tangguh untuk menangkap ikan dengan tujuan perekonomian si anak nanti tidak ada masalah. Astagfirullah. Ikhwah, mengenai rezeki itu kan sudah tentukan oleh Allah. Masa gara-gara tangguh ini bisa si anak melancarkan rezeki dia? Ya sama sekali nggak ada hubungannya, ya. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kemudian apa lagi ini? Tradisi nasi yang dilumuri arang serta darah ayam juga dipercaya bisa mengusir roh jahat yang mengganggu si bayi. Nah, ini adat di Minangkabau. Padahal kami orang Minangkabau menyatakan adik bersedi syarak bersedi kitabullah kan. Tapi ternyata seperti ini, ada yang seperti ini. Yang seperti ini ya kita harus bersihkan dari tradisi Minangkabau. Kemudian di Jawa ada yang namanya barokan. Barokan ini ikhwah dari kata-kata berkahan, ya, dari kata-kata berkahan, demikian. Sehingga lama kelamaan menjadi barokan jadinya. Ya, lama kelamaan jadi barokan. Dan banyak hal lain ikhwah dalam masalah ini, adat istiadat tradisi yang dimana itu bercampur antara syirik dan khurafat. Ikhwah rahimanallah, perhatikan. Konsepnya untuk memilih-milih tradisi, intinya kalau tradisi itu kan kebiasaan. Kebiasaan itu pada asalnya ya boleh selama tidak melanggar syariat. Itu dia. Selama tidak melanggar syariat, selama tidak ada unsur kesyirikan dan tidak ada unsur khurafat di sana. Ya seperti tadi tangguh diharapkan dengan tangguh ini bisa mempermudah rezeki si bayi. Gimana? Atau beras nasi yang dicampur arang, nasi campur arang, ya untuk mengusir roh, kan kurang tepat yang seperti ini. Nah, demikian. Ternyata di Arab juga ada yang seperti itu, ya. Maka tentunya ikhwah tidak dibenarkan. Ya, ini jelas tidak dibenarkan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Taib. Jadi dalam masalah ini ya itu namanya subu', ya orang Arab bilang subu'. Di sini ada menyebutkan beberapa contoh, di antaranya contohnya yaitu di hari ketujuh itu dikumpulkan beberapa mukassarat ya, biji-bijian ya, seperti biji barsim, biji kacang adas, kemudian jintan dicampur dengan kacang tanah ya, dicampur dengan beras, dicampur dengan gandum ya, itu semua dicampur, kemudian dicampur dicampur lagi dengan garam, kemudian biji-biji campuran ini ya dari kacang barsin, kemudian jintan, kacang adas, campur kacang tanah, campur beras, campur gandum, diaduk menjadi satu, kemudian ditaburkan garam, diaduk lagi, kemudian ditabur-taburkan ke ke si anak sambil mengeluarkan ucapan-ucapan tertentu. Ikhwah rahimanallahu ikum. Di Indonesia ada juga ikhwah. Ya, di Indonesia juga ada seperti ini. Tapi yang yang ditaburkan itu bukan biji-bijian seperti ini, taburkan adalah beras. Ya kan? Tepung tawar kalau kita di Indonesia namanya. Kalau di Aceh pesejuk. Iya. Kalau di kalangan orang Mandailing mereka katakan dengan cara seperti ini, yaitu cara ya mulakton di tubadan.
untuk mengembalikan semangat dan seterusnya. Ya, ini semua ikhwah pada dasarnya mudah, konsepnya mudah. Yang namanya tradisi pada dasarnya boleh. Selama tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung khurafat. Demikian, ya, atau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau tidak ada pertentangan dengan syariat, silahkan. Namanya juga kebiasaan. Kebiasaan itu pada hukum asalnya adalah mubah. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.